sekiranya Ibu kalau bisa tahu ngajar di SMK Multikom ini ngajar apa Bu? Saya ngajar pendidikan Pancasila. Oh, Pancasila ya. Kalau begitu saya boleh tanya nggak Bu tentang kaitannya tentang Pancasila gitu kalau di kehidupannya sehari-hari? Boleh. Mau tanya apa, Vi? Kalau menurut Ibu, pentingnya bagi kita untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya? Kalau untuk ditanya pentingnya nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, jelas sangat penting ya, karena memang Pancasila ini kan balik lagi ke Ideologi maknanya negara apa gitu, maknanya kan memang ideologi, pedoman, petunjuk lah ya pengarah, dalam bangsa Indonesia gitu ya kan. Makanya sebenarnya ibaratnya kayak panduannya lah ya, manusia warga negara Indonesia ini ya Pancasila, semua pasti berkaitan atau bersumber dari Pancasila. Makanya kalau untuk ditanya bagaimana sih penerapannya, harusnya sih memang sesuai dengan Pancasila. Supaya apa? Supaya warga masyarakat Indonesia ini bisa lebih aware dengan Pancasila nih gimana sih, apa hal-hal yang boleh dan yang nggak boleh. Itu kan salah satu masuk panduan juga, karena mungkin kalau kita pikir hanya 5 sila doang gitu kan, tapi ternyata dari 5 sila ini bercabang, maknanya banyak gitu. Dari sila pertama, kedua, ketiga, dan saya yakin para tokoh pendiri Pancasila atau perumus Pancasila itu dia sudah memikirkan matang-matang bahwa 5 poin ini mencakup keseluruhan ya, dari mulai agama, sosialisasi dengan sesama, kemudian persatuan dan kesatuan dan segala macam gitu, sampai benar-benar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu benar-benar kayak semuanya benar-benar dicakup dalam 5 sila Pancasila itu. Iya benar. Untuk itu kalau menurut Ibu penerapan ini bisa nggak sih kita kayak terapkan di lingkungan sekolah kayak begini, di SMK, di murid-muridnya atau bahkan di guru-gurunya? Kalau untuk penerapan sih saya rasa sangat bisa ya kan, karena mungkin kita kan manusia kan berproses juga gitu kan, yang namanya penerapan mungkin nggak semua orang bisa langsung ngikutin gitu, tapi dengan cara kayak misalkan di sini kan udah ada yang namanya pagi-pagi nih kayak pembiasaan tadarus, kemudian ada duha berjamaah juga, zaman kamu juga kan pernah kan ya kan udah mulai. Itu kan salah satu penerapan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana kita bebas untuk melakukan agama atau beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Toh yang non muslim juga diberikan fasilitas gitu, fasilitas yang berkumpul dengan sesama non muslim. Nanti mungkin ada pengarahannya, seperti yang mungkin yang udah itu ada pengarahan dari, memang kita kebetulan ada guru yang nonis juga, jadi pengarahan dari beliau. Jadi itu salah satu penerapan yang sudah kita lakukan. Jadi kalau ditanya bisa atau enggak, jelas bisa gitu, karena ini kan kehidupan sehari-hari. Pancasila ini kan bukan hanya kayak instrumen yang biasa aja gitu, maksudnya kayak cuman 5 sila doang, tapi ternyata dampaknya besar gitu. Kalau menurut Ibu sekiranya kayak di zaman-zaman sekarang, apalagi mungkin yang murid-murid udah generasi Z kali ya, Gen Z ya. Itu kayaknya kalau dari saya sih ya melihatnya ada kayak tantangannya ya? Ada kayak ancamannya gitu untuk tentang Pancasila, kayak misal sosial media gitu. Kalau dari Ibu mungkin ngelihat nggak di siswa-siswa saat ini? Oh pasti jelas ya, karena apa? Karena ya apalagi dengan zaman yang tadi sosial media, teknologi pengaruh gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang teknologi berpengaruh dengan Pancasila, sangat berpengaruh. Tapi ada positif sama negatifnya, pasti betul ya kan. Positifnya apa? Kita bisa menyuarakan kayak budaya, kemudian kita bisa memproklamasikan apapun tentang kebangsaan gitu kan melalui sosial media gitu kan. Nanti apa-apa bisa viral gitu kan. Tapi kalau negatifnya biasanya adalah kayak menyalahgunakan, ya kan, menyalahgunakan teknologi, terus ada berita-berita hoax yang nggak bener gitu. Makanya untuk tantangannya bener-bener, kalau tantangan yang saya rasakan untuk mengajar Pancasila atau menerapkan nilai Pancasila di generasi zaman sekarang, mungkin bener-bener terpacu banget gitu. Karena apa? Karena ya memang kita harus bener-bener mencari
gimana sih cara yang paling tepat. Karena apa? Karena zaman sekarang mungkin agak susah juga kalau misalkan di stop teknologinya gitu kan. Terus kalau misalkan nggak pakai teknologi nanti ketinggalan informasi gitu. Tapi kita serba salah juga kalau nggak pakai teknologi gitu ya kan. Makanya benar-benar kayak harus benar-benar memperhatikan mana yang baik, mana yang enggak. Gitu. Ada filternya gitu, ada betul, batasannya. Betul, ada gitu batasannya. ya. Karena kalau enggak ya sulit juga nanti gitu. Kalau begitu menurut Ibu ada kayak saran-saran nggak untuk mungkin dari generasi yang zaman-zaman sekarang atau mungkin buat orang lain lah untuk apa supaya menjaga Pancasila ini aman dan bisa secara mudah menerapkan itu ke kehidupan kita sehari-hari. Oh gitu. Kalau saran sih kalau menurut saya balik lagi kepada individu masing-masing ya. Kalau untuk saya kalau bisa menyarankan mungkin saya akan menyarankan ya semua harus ngikutin Pancasila. Cuman kan nggak semua orang paham maknanya Pancasila apa gitu. Yang penting dari generasi, apalagi generasi kalian ya sebagai generasi penerus bangsa, paling tidak sadar akan kewajiban dan tanggung jawab kalian sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa atau sebagai apapun gitu kan sesuai dengan profesinya. Yang pasti jangan keluar dari jangan lupa dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah atau Pancasila. Terus jangan sampai keluar jalur lah ibaratnya kayak gitu. Karena apa? Karena ini kan Pancasila udah pedoman. Harusnya kita bisa ngikutin nilai sila pertama gimana, kedua gimana. Kalau kita ngikutin insya Allah kita akan bener gitu. Tapi kalau misalkan orang banyak kan yang nyari jalan pintas gitu kan, yang udah tahu buntu tapi masih aja ditabrak gitu ya kan. Makanya banyak pelanggaran, banyak kriminalitas. Karena apa? Karena orang-orang zaman sekarang ini kayak udah buta dengan aturan, dengan nilai-nilai Pancasila, udah kayak nganggep bodoh amat gitu, nggak peduli. Makanya kita harus bisa toleransi ditegakin lagi, maksudnya digalakin lagi toleransi, kemudian saling menghormati seperti itu sih. Jadi biar kita juga bisa punya saling pengertian. Ibaratnya kalau kita intinya sih toleransi sih. Kalau kita saling bertoleransi, memahami gitu kan. Kita mau orang tuh ngapain aja kita bakal paham, oh iya dia ternyata orangnya seperti ini, oh ternyata dia ibadahnya begini, jadi kita paham gitu. Itu aja sih. Oke. Gitu. Ya udah kalau misalnya dari situ saja, terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama Raffi. Terima kasih.